Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita senantiasa menambah, menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tercatat sebagai hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa, yang ikhlas dalam ibadah. Semoga amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, ikhlas lillahi ta'ala, diterima di sisinya, mendapat ganjaran yang bisa kita jadikan perlindungan kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita tetap mengikuti petunjuknya, tetap menjadikan beliau sebagai panutan kita, sebagai pedoman kita. Kita meniru, mencontoh akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, akidahnya. Semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita membahas tentang bagaimana seorang yang beriman, berilmu, menguatkan keimanannya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan jiwanya tenang, selalu terikat, selalu terkoneksi, terhubung dengan Sang Maha Pencipta. Kita menyadari kelemahan kita menyadari bahwa kita membutuhkan pelindung, dan dialah satu-satunya pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata kesalehan pribadi ini tidak hanya untuk diri sendiri. Kesalehan yang didasari dengan akidah yang kuat, dengan ilmu yang benar, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, diiringi dengan senantiasa berzikir, mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan pribadi-pribadi yang beriman, bertakwa, yang hidup hatinya, yang sehat hatinya, sehingga bisa memunculkan akibat yang baik bagi sekitarnya, bisa merubah lingkungan sekitarnya. Maka tidak hanya menghasilkan dalam bahasanya kesalehan individu, pribadi saja, orang per orang saja, tapi bisa membentuk masyarakat yang sama-sama saleh, yang sama-sama benar akidahnya, yang sama-sama ikhlas ibadahnya, yang sama-sama memperjuangkan kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imbas berikutnya atau tingkatan berikutnya, tidak hanya orang itu soleh secara pribadi, punya ilmu yang mendalam tentang agama, selalu terikat hatinya, terhubung hatinya dengan Sang Pencipta, tapi harus berimbas juga kepada lingkungannya, masyarakatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka disinilah perlunya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya diri kita yang benar saja, kita ajak orang lain untuk menjadi benar. Dan inilah ujian ketika orang itu sudah berilmu, sudah meningkat keimanannya, ketika orang itu benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berimbas kepada kesalehan sosial, merubah masyarakat yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya.
Fa in lam yastati fabilisani, kalau dia tidak mampu maka dengan lidahnya, ucapannya, perkataannya. Fa in lam yastati fa biqalbi, kalau masih juga tidak mampu maka hendaknya dengan hatinya dia mengingkari kemungkaran tersebut. Wadhalika ad'aful iman, dan ini adalah selemah-lemah iman. Berarti hati yang paling lemah ini adalah yang hanya bisa mengingkari kemungkaran dengan hatinya, tidak setuju, tidak menikmati kemungkaran itu, tidak gembira dengan adanya kemungkaran, dia tidak rela ada kemungkaran yang ada di sekitarnya. Maka umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, kita umat akhir zaman ini dikatakan sebagai umat terbaik, umat yang paling mulia. Ada 2 ayat di dalam surat Ali Imran ayat 104 dan 110 tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian ummatun, sekelompok manusia, segolongan orang, yad'una ilal khairi, yang pertama secara umum mengajak kepada seluruh kebaikan, sesuatu yang baik. Kemudian khusus lagi, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini idealnya umat Nabi Muhammad SAW, idealnya seperti ini. Maka di ayat 110-nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Untuk menjadi sebaik-baik masyarakat, sebaik-baik umat. Nah, kalian adalah umat terbaik, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ada syarat-syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia seluruhnya di dunia ini, asalkan kalian ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, kalau seandainya ahli kitab itu Yahudi, Nasrani itu mau beriman, itu tentu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun, di antara mereka ada yang beriman dan itu sedikit, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kita awali dari ayat yang 104 ini. Wal takum minkum, hendaknya ada segolongan manusia, satu umat. Maka dari kata ini, dari lafal ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Karena wal takum minkum, sebagian, tidak semuanya. Kalau sudah ada yang melaksanakannya maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang melaksanakan, maka semuanya ikut berdosa, ikut menanggung akibatnya, ikut merasakan adabnya, keburukannya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yang pertama adalah mengajak kebaikan, kepada yang baik. Ini umum dan semua orang insya Allah bisa. Muadzin mengumandangkan adzan itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sholat, mengajak kepada kejujuran, mengajak kepada tolong menolong, mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini hal yang baik secara umum. Semua orang nggak ada terkendala, nggak ada masalah kalau orang itu mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika awal belum diangkat menjadi nabi sudah dikenal sebagai orang yang baik, orang yang jujur, orang yang amanah, maka disebut Al-Amin. Dan orang Arab tidak mengingkarinya, mengakuinya. Bahkan ketika pembangunan Ka'bah, mereka bersepakat siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad, karena mereka berebut sampai bertengkar, sampai hampir berkelahi. Lalu mereka sepakat, ternyata yang ditunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula setelah pemugaran dan pembangunan kembali Ka'bah adalah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sepakat, kenapa? Dia Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, yang baik. Orang baru bermasalah ketika dia mencegah kemungkaran. Kalau ngajak kebaikan gak ada masalah, gak ada orang yang mengganggunya. Sholat sendiri, ke masjid, azan, mengajak kepada orang sedekah, tolong menolong dengan orang lain, berlaku jujur, orang akan senang, tidak ada yang membantahnya. Tapi begitu dia mencegah kemungkaran, itulah yang akan berimbas kepada penolakan sebagian orang yang tidak senang. Maka yang pertama adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Dan semua orang secara naluri, secara dasar kepribadian manusia pasti suka dengan kebaikan. Makanya orang berbuat baik itu tidak akan merasa terganggu kalau diketahui oleh orang lain, tidak akan merasa malu kalau ketahuan oleh orang lain. Tapi kalau dia berbuat buruk, berbuat maksiat, dia akan merasa malu, dia akan merasa terhina. Semua orang berbuat baik, nggak ada masalah. Kemudian dikhususkan lagi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada dua istilah di sini, al ma'ruf dan mungkar. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu dari kata arafa ya'rifu, mengetahui. Artinya al ma'ruf adalah hal yang dikenal sebagai perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh syariat untuk melaksanakannya. Kita melaksanakan sholat, itu sesuatu yang ma'ruf. Kita menunaikan puasa, kita membayar zakat, ini urusan agama, ibadah mahdhah. Kita membantu orang lain, kita berbuat jujur, kita banyak bersedekah, kita taat kepada pemerintah, sesuatu yang ma'ruf. Yang ditetapkan oleh syariat itu hukum yang dianjurkan, yang dikenal sebagai sebuah kebaikan. Baru kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Apa itu mungkar? Yang diingkari oleh syariat, sesuatu yang tidak sesuai dengan naluri dan fitrah manusia, yang diperintahkan untuk dicegah. Membunuh, menipu, berzina, berjudi, berbohong. Semua orang mengetahui bahwa itu adalah sebuah keburukan, kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Maka hendaknya kalau ingin menjadi masyarakat yang terbaik, kita mencegah dari kemungkaran. Nah, ketika mencegah dari kemungkaran inilah pasti ada tantangan, pasti ada penolakan, pasti ada efeknya. Sehingga Nabi Muhammad SAW diusir, dimusuhi, disakiti, dihina, dicaci maki, karena beliau mencegah dari sesuatu yang mungkar. Apa mungkar yang terjadi dan kemungkaran apa yang paling besar? Yaitu menyembah
selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulunya Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang baik, yang jujur, yang amanah, nggak ada masalah. Tidak tidak dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya sebelum menjadi nabi, besan Nabi Muhammad SAW mempunyai 2 anak perempuan itu dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab, gembongnya orang kafir, karena belum mengganggu adat kebiasaan mereka yang menyembah berhala. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa penyembahan terhadap berhala itu musyrik, itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang mungkar, yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itulah beliau dimusuhi, beliau disakiti, dizalimi. Maka seketika itu juga kedua anak Abu Lahab disuruh menceraikan istrinya, 2 anak Nabi Muhammad SAW. Dan itulah awal Nabi Muhammad dimusuhi, dicaci maki, dihina, direndahkan. Maka orang yang terkenal sebagai paling depan memusuhi Nabi Muhammad SAW dan diabadikan namanya di dalam Al-Quran yaitu Abu Lahab. Ada Abu Jahal, ada Al-Walid ibn Mughirah, ada Uqbah bin Abi Mu'aid, tapi semuanya enggak disebut. Yang disebut adalah Abu Lahab karena komplit semuanya. Dia, istrinya, anak-anaknya semuanya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Disebutkan sebagai contoh yang buruk, tidak untuk ditiru, menjadi pelajaran kesudahan orang-orang yang mengingkari kebenaran, orang-orang yang mempertahankan keburukan, mempertahankan sebuah kemaksiatan. Maka mencegah dari kemungkaran inilah yang berisiko. Makanya orang yang berhasil, orang yang konsisten dengan itu, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena menjalankan perintah Allah, karena berimbas kepada kemaslahatan masyarakatnya. Inilah mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Di ayat yang ke-110-nya, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, umat yang paling istimewa, umat yang paling terbaik dari seluruh umat-umat yang terdahulu, asalkan kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal keimanan itu harusnya didahulukan. Dasarnya adalah keimanan. Karena ini sesuatu yang lazim, yang mendasari semua amal kita adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya adalah dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan sebagian menjadi penolong sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar tidak khusus kepada orang laki-laki saja, bahkan perempuan pun punya kewajiban untuk mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Apa syarat-syaratnya? Di antara syarat-syaratnya adalah orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik, orang yang beriman itu. Untuk syarat menjadi orang yang mencegah dari yang mungkar, mengajak yang ma'ruf adalah orang yang beriman dan mukallaf. Berarti orang anak kecil tidak. Walaupun kalau mencegah ke ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran, mengajak kepada yang ma'ruf, dia dapat pahala untuk ibu bapaknya. Nah, kemudian orang itu harus tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang maksiat, mana yang ketaatan.
Jangan kita semangat untuk mencegah sesuatu yang kita yakini sebuah kemaksiatan, ternyata sesuatu yang dibolehkan. Ada orang sholat pakai sepatu misalnya, kita lihat di suatu tempat sholat memakai alas kaki, memakai kaos kaki, memakai sepatu, kalau itu bersih gak ada yang salah. Jangan dikatakan oh ini gak boleh karena gak pernah kita lihat, karena belum tahu bahwa itu disyariatkan. Harus mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dikiranya sebuah perbuatan yang mungkar, padahal itu sesuatu yang dibolehkan. Dan kemudian mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran dengan cara yang baik pula. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, caranya dengan cara yang terbaik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika mendapati kemarin kita cerita orang yang kencing di dalam masjid, itu sesuatu yang mungkar, jelas mungkar, salah. Para sahabat sudah berdiri ingin mencegah orang itu, mungkin menghajarnya, mungkin menyeretnya keluar dari masjid. Tapi oleh Nabi Muhammad SAW biarkan dia selesai dengan hajatnya. Baru setelah selesai dinasehati oleh Nabi Muhammad SAW dengan baik, dengan lemah lembut, sehingga orang itu faham ternyata masjid ini bukan tempat untuk buang kotoran, tidak boleh dikenai dengan benda yang najis. Masjid adalah tempat untuk sholat, untuk beribadah, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dinasehati seperti itu, orangnya pun sadar, tahu, terima. Lalu bagaimana dengan najisnya? Nabi memerintahkan disiram dengan air, satu ember, selesai. Najisnya hilang, orangnya tahu bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan semua berakhir dengan baik. Caranya dengan baik dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Tahu mana yang ma'ruf, tahu mana yang mungkar, caranya dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan, bukan dengan sesuatu yang kasar. Dan jangan sampai mencegah kemungkaran ini menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kaidahnya sama seperti yang terjadi di orang yang kencing di masjid itu. Coba kalau orang itu dibiarkan dicegah, ditarik, diseret keluar dari masjid dalam keadaan sedang kencing, ini mencegah kemungkaran, benar, tapi menimbulkan kemungkaran, kerusakan yang lebih besar. Orangnya merasa akan terhina, merasa akan tersakiti. Najisnya yang tadinya di satu tempat mungkin akan berserakan, berceceran kemana-mana. Jadi kerusakannya lebih banyak. Ini mencegah dari yang mungkar dan mengajak orang kepada yang ma'ruf, dan untuk kemaslahatan bersama. Maka contohnya adalah dalam surat Al-A'raf ayat 165 atau dan setelahnya, yaitu ketika orang Bani Israel itu diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja di hari Sabtu. Lalu mereka memasang perangkapnya di hari Jumat, dan mereka mendapati ikan-ikan yang yang kena jerat. Dari ayat 163, was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr, tanyakanlah kepada mereka, orang-orang Yahudi, tentang suatu desa yang di tepi laut, pekerjaannya nelayan. Ya'duna fis sabti ta'tihim khitanuhum yauma sabtihim syura'a
wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Ketika mereka mencari ikan atau menjaring ikan itu di hari Sabtu, padahal diperintahkan untuk ibadah. Justru Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, ikan itu datangnya di hari Sabtu. Dan di hari selain Sabtu tidak datang. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami uji mereka karena kefasikan mereka. Ini ada 3 golongan. Wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum. Yang diceritakan pertama, berarti yang pertama adalah orang yang bermaksiat, mungkar, jelas berbuat kemaksiatan, melanggar perintah Allah. Ada golongan kedua yang menasehatinya, golongan ketiga mendiamkannya. Nah, yang mendiamkan berkata kepada orang yang menasehati, wa id qalat ummatum minhum, ketika berkata sebagian dari mereka, lima ta'iduna, kenapa kalian harus memperingati? Biarkan saja sih mereka maksiat, itu urusan mereka sendiri. Dan ini kata-kata seperti ini sejak zaman dahulu sampai sekarang. Kenapa usil dengan kemaksiatan orang? Orang mau jadi pelacur, mau jadi penjudi, mau mabuk, mau berbuat maksiat, terserah kan, itu urusan dia dengan Tuhan, katanya seperti itu. Maka orang itu pun berkata, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum. Ngapain kamu memperingatkan, menasihati kaum yang Allah akan mengadab mereka? Sudah, biarkan, tanggung jawabnya kan mereka sendiri. Au mu'adzibuhum adzaban syadida, atau mereka akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Lalu orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar itu berkata, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Kita mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar ini sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allahum yattaqun. Semoga mereka bertakwa, takut kepada Allah, berhenti dari kemaksiatannya, dari kemungkarannya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa Fir'aun itu tidak akan beriman, tapi tetap memerintahkan Nabi Musa untuk menasehatinya, mendakwai Fir'aun supaya dia bertakwa, supaya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban. Kemudian falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, berarti ada 3 golongan tadi, yang mencegah dari yang mungkar, menasehati, mengajak kepada yang ma'ruf, orang yang berbuat maksiat, orang yang mendiamkan. Yang disebut cuma 2, yaitu yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan yang melakukan kemungkaran. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina dzalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Ketika mereka sudah melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan. Disebut wa akhadnal ladzina dzalamu, kami adab orang yang berbuat zalim itu bi adzabim baisin, dengan adab yang sangat menghinakan, adab yang sangat berat. Bima kanu yafsukun, atas apa-apa yang mereka lakukan, kefasikan yang mereka lakukan. Jadi kita mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar untuk kemaslahatan satu masyarakat. Jangan sampai kita ikut membiarkan kemungkaran itu terjadi dan kita akan terimbas, kita akan terkena adabnya. Dalam surat Al-Anfal ayat 25 disebutkan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah terhadap adab yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang dolim saja, berarti semuanya kena. Kalau tidak, amar ma'ruf nahi munkar. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berat siksanya.
Lalu tingkat amar ma'ruf nahi mungkar tadi dalam hadis, yang pertama dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Bagi orang yang mampu, seorang ayah bisa mencegah anaknya untuk berbuat dari perbuatan mungkar, maka hendaknya dia mencegahnya. Itu kuasanya, itu wewenangnya. Begitu juga seorang ibu menasihati anaknya dari perbuatan yang salah, mencegahnya dari perbuatan yang mungkar dalam lingkup keluarga. Dalam lingkup sekolah misalnya, berarti ada guru, ada kepala sekolah yang berhak untuk mencegah murid-muridnya dari perbuatan yang mungkar, dari maksiat, dari kriminalitas, dan seterusnya sampai ke tingkat pemerintahan yang punya wewenang, aparat keamanan berwenang untuk mencegah dari perbuatan yang mungkar, mencegah kejahatan, mencegah ketidakamanan di masyarakatnya. Lalu berikutnya adalah apakah amar ma'ruf nahi mungkar ini harus juga orangnya bersih. Katanya kalau yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari mungkar, berarti orangnya harus yang melakukan yang ma'ruf dan tidak melakukan kemungkaran. Apakah orang yang pernah melakukan kemungkaran tidak boleh mencegah orang lain dari kemungkaran? Ada dua pendapat. Yang pertama, mengharuskan. Kalau kita mau mencegah dari yang mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, berarti kita melakukan yang ma'ruf. Kita tidak melakukan yang mungkar, baru kita bisa mencegahnya. Tapi pendapat yang kedua, tidak disyaratkan seperti itu. Tidak disyaratkan seperti itu. Misalnya ada orang tua yang karena orang tua mungkin punya kebiasaan yang salah, mungkin merokok misalnya, tapi ketika melihat anak kecil merokok, jelas dia harus mencegahnya. Mentang-mentang bapaknya saja merokok, berarti tidak boleh mencegah orang lain merokok, atau anak kecil merokok. Tetap dia punya kewajiban untuk mencegah dari yang ma'ruf. Mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan walaupun dia belum melakukannya, maka tetap diperintahkan kita untuk mengajak kepada kebaikan. Kita anjurkan orang untuk sholat malam, qiyamul lail, walaupun kita belum melaksanakannya. Kita menunjukkan keutamaan sholat tahajud, qiyamul lail, sesuatu yang baik walaupun kita belum bisa melaksanakannya. Tidak dipersyaratkan harus melakukan yang ma'ruf itu dan mencegah dari yang mungkar. Nah, kemudian kalau tidak bisa fabilisani, maka dengan ucapannya, dengan nasihat. Kita sebagai orang yang awam, atau kita sebagai orang yang hanya tahu ilmu tapi tidak mempunyai kewenangan, maka kita bisa menasehati dengan ucapan, dengan tulisan, dengan anjuran, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Dan yang ketiga, dengan hatinya, tidak menyetujui, tidak rela terjadi kemungkaran, dan tidak meridhoinya kalau itu ada. Apakah hanya seperti itu? Ternyata tidak. Ternyata mendiamkan itu salah satu bentuk hukuman terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan atau berbuat maksiat. Mendiamkan orang yang maksiat itu termasuk sebagai bentuk hukuman, dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dalam surat At-Taubah. Kenapa disebut surat At-Taubah? Karena diantaranya adalah di ayat yang ke-118 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alas salasatil ladzina khulifu, dan terhadap 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, mereka orang beriman dan tidak mengikuti perang. Berarti ini suatu kewajiban.
Mereka tidak menjalankan kewajiban, itu sebuah kesalahan, sebuah perbuatan dosa. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik, dan dia menceritakan kisah taubatnya ini. Bagaimana dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia enggak punya alasan, tidak mengarang-arang seperti orang munafik, membikin alasan. Wa ala salasatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum. Terhadap 3 orang yang tidak ikut perang ini, sampai ketika sempit bumi terasa oleh mereka, kemudian dadanya semakin sempit, wa dhannu an alla malja'a minallahi illa ilaihi, dan tidak ada solusi untuk kembali kepada Allah kecuali hanya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa taba alaihim liyatubu, kemudian mereka bertobat dan Allah memerintahkan mereka untuk bertobat, dan kemudian mereka bertobat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima tobat dan Maha penyayang. 3 orang ini tidak mengikuti perang Tabuk dan tidak bikin alasan, tidak bersumpah. Beda dengan orang-orang munafik. Begitu Nabi pulang dari perang Tabuk, kenapa mereka enggak mau ikut perang Tabuk? Karena perang Tabuk ini perjuangannya besar, perjalanannya jauh, memusuhi orang-orang Romawi yang jumlahnya puluhan ribu, sedangkan pasukan Islam mungkin hanya 10.000. Lalu perjalanannya jauh, 1 bulan perjalanan, 1 bulan di sana, balik lagi 1 bulan lagi, dan di musim panas, di musim paceklik, dan tinggal menunggu buah korma yang matang di Madinah. Jadi sangat tidak mengenakkan. Maka banyak orang munafik tidak ikut, ngarang-ngarang cerita kepada Nabi, minta izin, ya Rasulullah saya tidak bisa ikut perang, alasannya begini-begini, berbohong kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi 3 orang ini tidak mau berbohong, jujur. Mereka hanya karena mau nyantai-nyantai saja di Madinah, tidak ikut perang. Lalu ketika Nabi sudah pulang, mereka mengatakan kami enggak punya alasan ya Rasulullah. Lalu Nabi mendiamkan 3 orang ini dan menyuruh orang-orang mendiamkannya, tidak menjawab salam. Ka'ab bin Malik ini tetap sholat di Masjid Nabawi, bahkan di belakang Nabi. Selesai salam, Ka'ab bin Malik mendekati Nabi mengucapkan salam, tapi Nabi melengos, tidak mau menjawab salam, dan memerintahkan orang lain untuk mendiamkan dan tidak menjawab salamnya. Sebagai hukuman, mendiamkan orang yang bermaksiat itu sebagai bentuk hukuman, tidak hanya diam saja, ada efek hukumannya. Jadi kalau kita kok sama orang yang maksiat kemudian akrab, malah seneng, malah seakan-akan menemaninya terus, itu perbuatan yang salah. Kalaupun kita tidak setuju dengannya, tidak bisa mencegahnya dengan tangan kita, kekuatan kita, dengan ucapan kita, jangan bergaul dengan orang seperti itu. Ini sampai 40 hari. Bahkan di akhir-akhir istrinya suruh pergi, gak boleh bergaul dengan suaminya ini, disuruh pisah. Bukan diceraikan tapi suruh pergi, pulang ke rumah orang tuanya sendirian. Cuman ada yang tua kemudian diberi rukhsah oleh Nabi, boleh kamu menemaninya. Sampai 40 hari didiamkan seluruh Madinah. Mau ngobrol gak ada yang melayani, mengucapkan salam semuanya melengos. Dan dia tapi sadar karena kesalahannya, bertobat dengan keikhlasan, mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Itulah efek ketika kita mencegah dari yang mungkar dan mengajak manusia untuk berbuat ma'ruf.
harus dengan kesabaran, harus dengan cara yang baik, dan tidak boleh menimbulkan kemaksiatan atau kerusakan yang lebih besar. Makanya Nabi Muhammad SAW mengumpamakan amar ma'ruf nahi munkar ini, masalul qaim fi hududillahi wal waqi fiha kamasali qaumin istahamu ala safina. Perumpamaan orang yang berdiri tegak untuk mencegah, melarang dengan larangan-larangan Allah dan mencegah orang dari larangan itu, seperti kaum yang berbagi tempat di sebuah kapal. Jadi sebagian mereka di atas kapal, sebagian di lantai bawah. Nah, air yang dipunyai di atas, lalu orang yang di bawah, daripada kita bolak-balik ke atas, kita lubangi saja kapalnya untuk dapat air. Kalau itu dibiarkan, semua orang akan tenggelam, semua orang akan kena adab. Maka hendaknya kita menasihati orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka berbuat mungkar, bahkan orang yang tahu pun kita cegah dari kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menegakkan kebenaran, mencegah dari kemungkaran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.